Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kembali bertemu dengan Bapak ya. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran pada tema 3, subtema 4, pembelajaran keempat tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Pada pembelajaran sebelumnya, Bapak sudah membahas tentang pembelajaran tema 3, pembelajaran ketiga. Siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Pelajaran sebelumnya tentang apa? Ya, Farid? Karakteristik individu. Ya, karakteristik individu. Kemudian masih ada lagi yang ingat? Ya? Mengurutkan harga barang. Ya, bagus. Mengurutkan harga barang ya. Jadi pada pelajaran sebelumnya yaitu tentang karakteristik individu dan mengurutkan harga barang. Nah, pada pembelajaran hari ini Bapak menampilkan tentang pembelajaran keempat. Sekarang Bapak akan menampilkan tujuan dari pelajaran hari ini ya. Yang pertama, melalui menyimak video, siswa mampu menghubungkan isi teks berkaitan dengan kehidupan sosial. Yang kedua, setelah menyimak video, siswa mampu menemukan kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah. Yang ketiga, melalui menyimak dan mendengarkan video, siswa mengelompokkan perbedaan individu di sekolah berdasarkan suku atau asal daerahnya. Kemudian, melalui pengamatan video, siswa dapat menyebutkan kesetaraan nilai pecahan uang. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak ingin bertanya, ini masuk semua ya? Ya, bagus, masuk semua. Nah, perhatikan gambar ini adalah gambar protokol kesehatan ya. Jadi Bapak ingin mengingatkan kembali karena sekarang masih dalam masa pandemi. Kalian harus rajin memakai masker. Kemudian mencuci tangan dan memakai hand sanitizer serta menjaga jarak atau menghindari dari kerumunan. Baik, Bapak lanjut. Nah, di sini perhatikan di gambar. Di sini ada gambar upacara bendera. Upacara bendera itu dilaksanakan setiap apa? Hari Senin. Nah, bagus. Sekarang Bapak ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar upacara tentang Sumpah Pemuda? Belum? Belum. Nah, kalau belum, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang Sumpah Pemuda. Ya. Sebelum video dimulai, Bapak ingin memberitahu bahwa Sumpah Pemuda itu dilaksanakan setiap tanggal 28 Oktober ya. Baik, sekarang kalian simak video berikut ini ya. Sumpah Pemuda. Materi ini untuk kelas 2, tema 3, subtema 4, pembelajaran keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah,
Nah, pernahkah kalian ikut upacara Sumpah Pemuda? Lalu, apa sih Sumpah Pemuda itu? Berikut ini ada teks bacaan yang berjudul Upacara Hari Sumpah Pemuda. Yuk kita baca sama-sama. Upacara berlangsung khidmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu tadi teks upacara Hari Sumpah Pemuda. Apa kalian tahu cerita di balik Sumpah Pemuda? Pada zaman dahulu, sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dijajah oleh negara Belanda dan Spanyol. Negara Indonesia diganggu oleh mereka. Maka berkumpulah pemuda-pemuda yang luar biasa untuk membentuk sebuah kelompok dan berjuang bersama demi Indonesia merdeka. Maka sudah seharusnya kalian semua sebagai penerus bangsa untuk tetap rajin belajar dan harus berbuat perbaikan untuk membuat Indonesia lebih maju. Jadi kesimpulannya adalah kita semua sebagai siswa, sebagai penerus bangsa untuk tetap rajin belajar, harus bersatu membangun bangsa dan terus berbuat perbaikan untuk membuat Indonesia lebih maju. Nah, setelah kalian menyimak video tentang upacara Hari Sumpah Pemuda, tugas kalian adalah yang pertama, mempraktekkan pembacaan naskah Sumpah Pemuda. Yang kedua, menemukan makna kosakata dalam teks bacaan upacara Sumpah Pemuda. Ikuti petunjuknya di LKPD ya. Nah, selamat belajar. Nah, baiklah. Barusan di video sudah dijelaskan tentang Sumpah Pemuda, ya, itu apa, dan tugas kalian sebagai penerus bangsa. Apa tugas kalian sebagai penerus bangsa? Belajar agar pintar. Terus, nah di sini Bapak menampilkan naskah Sumpah Pemuda. Baik, kita baca bersama-sama teks dari Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, bagus. Itu barusan adalah teks dari Sumpah Pemuda. Ya. Pada waktu masa perjuangan itu, pemuda berkumpul dari berbagai macam daerah, ya, menjadi satu dan dibentuklah anggota kepemudaan untuk berjuang melawan penjajah. Nah, ya. Berkumpulnya pemuda itu dari berbagai macam daerah di Indonesia. Ya, jadi kumpulan pemuda itu berasal dari suku bangsa yang berbeda, ya, menjadi satu untuk melawan penjajah.
Nah, sekarang perhatikan gambar di depan. Ya, Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ya, tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Ini adalah contoh gambar tentang keanekaragaman Indonesia, suku bangsa di Indonesia. Meskipun suku di Indonesia itu bermacam-macam, namun menjadi satu kesatuan yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, artinya meskipun berbeda, tetapi tetap satu. Nah, dari cerita barusan, Bapak akan menampilkan lagi sebuah video tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Perhatikan. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, di negara kita ini terdapat berbagai macam suku bangsa. Sangat banyak ya. Nah, kita pahami dulu apa sih maksudnya suku, apa sih maksudnya suku bangsa. Suku adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas dalam bahasa sederhana disebut tanda kenal ya. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut, seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis atau ciri fisik. Sekarang kita pelajari dulu tentang suku Jawa. Suku Jawa itu merupakan suku terbesar di Indonesia yang ada di Pulau Jawa. Nah, suku Jawa ini banyak terdapat di daerah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Orang Jawa terkenal karena adat dan budayanya, seperti cara berpakaiannya, kemudian tarian-tariannya, kemudian ritual-ritual tahunan, dan lain-lain. Berikutnya adalah suku Batak. Mungkin kalian punya ya teman, atau saya sendiri termasuk suku Batak. Ada beberapa ciri yang menandai orang suku Batak. Nah, suku Batak ini merupakan suku yang berasal dari wilayah Sumatera Utara. Ada beberapa bagian dari suku Batak seperti suku Batak Toba, Batak Papak, Batak Mandailing, dan Batak Karo. Inilah gambar suku Batak dengan pakaian adatnya. Unik ya. Berikutnya adalah suku Sunda. Suku Sunda merupakan suku yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Selain di Jawa Barat, suku Sunda juga ada di daerah seperti Banten, Jakarta, dan wilayah barat di Provinsi Jawa Tengah. Gambar ini merupakan salah satu kesenian dari suku Sunda yang ada di daerah Jawa Barat. Berikutnya adalah suku Betawi. Suku Betawi sebagian besar tinggal di Pulau Jawa, tepatnya di daerah DKI Jakarta, ibu kota negara kita ya. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia atau Jakarta sejak abad ke-17.
Ini digambar tanpa kesenian dari suku Betawi. Ada ondel-ondel dan ada tarian juga. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai jumpa lagi. Dadah. Baik, anak-anak, setelah kalian menyimak video tentang suku-suku di Indonesia, ya, tadi sudah dijelaskan suku apa yang paling besar tadi, ya, Farid? Jawa, Pak. Suku Jawa. suku Jawa, ya. Suku Jawa itu paling banyak tersebar ya di Pulau Jawa dan terbesar di Indonesia. Baik, selain suku Jawa, masih banyak lagi terdapat suku yang ada di Indonesia. Coba kalian sebutkan, apakah kalian mengetahui suku-suku yang ada di Indonesia selain suku Jawa? Kalian tahu? Ya, Farid? Suku Madura. Suku Madura. Ada lagi? Suku Batak. Suku Batak. Masih ada lagi yang tahu? Suku apa lagi yang ada di Indonesia selain suku Jawa? Siapa lagi yang tahu suku apa lagi yang ada di Indonesia? Ya, Beb? Suku Bali. Suku Bali. Kemudian apa lagi? Suku Betawi. Suku Betawi, ya. Itu adalah suku-suku ya yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi berbagai macam suku yang ada di Indonesia ya, selain suku yang sudah kalian sebutkan barusan. Baik, anak-anak, di sini Bapak menampilkan yang sudah kalian sebutkan tadi. Di sini ada gambar berbagai macam suku ya. Yang pertama ini adalah gambar suku dari Jawa Timur. Baju merah liris putih ini berarti berasal dari mana? Jawa Timur. Jawa Timur, tepatnya di Madura ya. Kemudian gambar yang kedua ini adalah gambar dari suku Jakarta. Betawi ya. Betawi itu berasal dari Jakarta. Nah, yang ketiga di sini ada gambar suku Sunda. Suku Sunda itu adalah suku yang berasal dari daerah Jawa bagian barat ya, bagian barat, termasuk juga ke dalam daerah Jakarta ya. Jakarta itu ada di Jawa bagian barat. Kemudian gambar yang terakhir ini adalah gambar dari suku Batak ya, yang sudah disebutkan tadi, suku Batak. Suku Batak itu berasal dari daerah Sumatera ya. Ingat suku Batak berasal dari daerah mana? Sumatera. Baiklah, setelah kalian menyimak video tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia ya, Bapak akan melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Kalian tentu sudah mengenal tentang uang ya. Di sini Bapak ada gambar, contoh gambar berbagai macam uang. Ini uang yang ada di Indonesia ya. Uang yang ada di Indonesia. Nah, di sini Bapak akan menampilkan video tentang kesetaraan nilai uang. Nah, perhatikan video berikut ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat ya. Pada materi sebelumnya, kita belajar mengenal mata uang. Nah, untuk materi kali ini, kita akan mempelajari mengenai kesetaraan mata uang. Apakah di sini adik-adik sudah tahu kesetaraan mata uang itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai kesetaraan mata uang. Kesetaraan mata uang adalah nilai mata uang yang dapat sama dengan nilai mata uang yang lainnya. Seperti apa sih contohnya? Nah, contoh yang pertama, kakak akan menggunakan contoh kesetaraan nilai mata uang pada uang logam. Di sini terdapat dua uang logam yang bernilai Rp200 dan satu uang logam yang bernilai Rp100. Berarti dua uang logam yang bernilai Rp200 dan satu uang logam yang bernilai Rp100 itu sama dengan satu uang logam yang bernilai Rp500. Kok bisa gitu kak? Iya, jadi 200 ditambah 200 ditambah 100 itu hasilnya 500. Itu. Contoh yang kedua masih pada mata uang logam ya, yaitu di sini ada dua mata uang logam yang bernilai Rp500 berarti sama dengan satu uang logam yang bernilai Rp1.000. Nah, bagaimana? Udah pada ngerti belum? Kalau belum ngerti, kakak akan memberikan contoh selanjutnya ya, yaitu pada mata uang kertas. Di sini terdapat dua lembar uang kertas yang bernilai 5.000. Berarti dua lembar uang kertas yang bernilai 5.000 tersebut sama dengan selembar uang kertas yang betul sekali 10.000. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu terdapat selembar uang kertas yang bernilai 5.000 ditambah dengan dua lembar uang kertas yang bernilai Rp2.000 ditambah dengan selembar uang kertas yang bernilai Rp1.000. Berarti setara uang berapa adik? Ya, setara dengan selembar uang kertas 10.000. Nah, pada contoh selanjutnya ada dua lembar uang kertas yang bernilai 10.000. Berarti sama dengan selembar uang kertas 20.000. Adik-adik pada tahu belum? 20.000 itu nolnya ada berapa coba? Ya, betul sekali. Ada 4. Pintar. Gimana adik-adik? Udah pada ngerti belum? Nah, di sini kakak akan memberikan contoh lagi ya, yaitu kita mempunyai satu lembar uang 20.000, satu lembar uang 10.000, dan satu lembar lagi uang 20.000. Berarti kira-kira adik-adik tahu nggak itu setara sama dengan uang berapa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, berarti setara dengan uang 50.000. Nah, sepertinya adik-adik sudah pada mulai mengerti ya apa itu kesetaraan nilai mata uang. Nah, di sini kakak akan memberi satu contoh lagi, yaitu contoh terakhir pada pelajaran yang mengenai kesetaraan mata uang, yaitu ada 5 lembar uang 20. Tapi setara dengan uang berapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Iya, setara dengan uang Rp100.000. Nah, kira-kira itulah penjelasan mengenai pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kesetaraan mata uang. Semoga adik-adik mengerti ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video barusan ya menjelaskan tentang kesetaraan nilai uang. Kesetaraan nilai uang itu artinya uang itu memiliki kesamaan nilai ya, meskipun uangnya berbeda tetapi dengan jumlah
dengan beberapa jumlah uang itu sehingga memiliki kesamaan dengan uang yang satunya. Sesuai dengan contoh yang tadi Bapak jelaskan sedikit. Ya, perhatikan di sini ada gambar uang. Ya, setaraan nilai uang tadi ya sudah dijelaskan. Misalnya Bapak memiliki uang 5.000 rupiah. Bapak memiliki uang 5.000 rupiah. Berapa lembar uang 5.000 rupiah yang harus Bapak miliki sehingga nilainya menjadi 10.000? Ada yang tahu berapa? Berapa kita? 5.000 harus punya dua agar menjadi 10.000. Bagus, tepuk tangan untuk beta. Nah, kemudian jika Bapak mempunyai uang 2.000 rupiah, jika Bapak memiliki uang 2.000 rupiah, berapa lembar yang Bapak harus miliki sehingga uang 2.000 rupiah ini nilainya sama dengan 10.000? Berapa? Ada? 5. Ya, benar. Jadi harus memiliki 5 lembar uang 2.000 rupiah agar nilainya menjadi 10.000. Nah, di sini ada contoh lagi, Bapak perlihatkan contoh bentar. Di sini ada 1 lembar uang kertas 5.000 dapat ditukar dengan 5 lembar uang kertas 1.000 rupiah. Jadi uang 5.000 ini ditukar dengan uang 1.000 dibagi menjadi 5 uang 1.000. Ya, jadi 5.000 ditukar menjadi uang kertas 1.000, maka uang kertas 1.000-nya ada 5. Nah, bagus. Yang kemudian yang di bawah, 1 lembar uang kertas 5.000 ditukar menjadi 2 lembar uang 1.000 dan 6 keping uang 500-an. Maka jika dijumlah 2 lembar uang 1.000 itu berapa? 2.000. Kemudian 6 keping uang 500-an jika dijumlah menjadi berapa? 3.000. 3.000 ditambah 2.000 hasilnya 5.000. Itu adalah contoh kesetaraan pada nilai uang. Dari sini kalian sudah mengerti? Mengerti? Nah, baik. Jika sudah mengerti, Bapak lanjutkan ya. Di sini ada contoh pecahan uang. Ya, pecahan uang. Ada 500, 1.000 koin, ada uang 1.000 kertas, ada 5.000, 2.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Dari contoh gambar di sini, mana uang yang nilainya paling kecil? 500. Ada yang tahu nggak, Cum? Ya, berarti 500. Bagus. Kemudian uang yang paling besar? Ya. 100. Berapa? 100 apa? 100.000. Ya, jadi uang yang paling besar itu adalah 100. Ya. Mana uang 100.000? Yang berwarna merah. Ya. Yang berwarna merah. Baiklah. Anak-anak, setelah kalian mengerti tentang pelajaran yang Bapak berikan barusan, di
sini kalian akan mengerjakan lembar kerja ya sesuai dengan yang sudah Bapak ajarkan tadi. Baiklah, Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kalian ya. Jangan lupa nama ditulis terlebih dahulu. Sakit meja bro. Jika sudah selesai, Bapak ingin perwakilan satu orang dari kalian untuk membacakan soal pada poin B ya, diskusi tentang menghargai teman ya. Satu orang, siapa yang maju? Ya, ayo maju sini membacakan hasil sini. Yo, coba dibaca. Ayo baca, coba dibaca. Sikap kita harus saling menghargai dan tidak membeda-bedakan teman dan menghargai kepentingan. Ya, bagus. Terima kasih tepuk tangan. Ya, baiklah, jika sudah selesai, sekarang dikumpulkan. Yuk, kumpulkan. Dikumpulkan ya. Baiklah, anak-anak, sebelum Bapak cukupkan pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Sebelum Bapak menutup pelajaran, Bapak akan memberikan kesimpulan tentang pelajaran yang telah kalian terima. Ya, kesimpulannya adalah dari berbagai macamnya suku bangsa yang ada di Indonesia ini, sikap kita itu adalah harus saling menghormati dan menghargai
menghargai perbedaan yang ada di Indonesia, ya, menghargai perbedaan antara suku, tidak boleh mencela antara suku lain dan suku satu dan suku lainnya, ya anak. Baik, sebelum kalian pulang, kalian membaca doa terlebih dahulu, ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan hadir. Bagi yang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Ya, baik anak-anak, sampai ketemu di pelajaran sebelumnya, ya. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.